perbaikan secara komunal. Saya belajar dari yang kecil dulu terus kemudian ngomong komunal. Kasih analoginya ya. Kalau ngomong detailnya tadi break, pasti devilnya on the detail, God's on the detail. Kita ngomong lebar dulu. Ini pertanyaan kayak gini. Makhluk hewan maupun manusia itu ada yang namanya regenerasi. Orang tua ke anaknya, orang tua ke anaknya, orang tua ke anaknya, ke cucunya, dan seterusnya. Kita coba lihat dari experience fisik dulu. Misalnya ada kumpulan singa, ada yang dominan, salah satu singa jantannya. Singa jantannya ini ketika dia dominan dibandingkan singa yang lain, kemudian dia punya hak untuk menurunkan anak lebih banyak. Artinya generasi berikutnya akan terisi oleh populasi dari genetik yang paling dominan ini. Ini ngomong gen. Itu juga terjadi pada human, pada manusia. Tapi tidak hanya pada fisiknya, ada juga pada ideasnya. Idea apa yang paling dominan, itu akan kemudian direplikasi oleh generasi berikutnya. Untuk melihat ide mana yang paling dominan, itu biasanya dilihat dari idola. Jenis idolanya seperti apa sih? Kalau idolanya adalah YouTuber, content maker, coba dibikin penelitian. Kalau ada yang mau membiayai itu, bikin penelitian sama yayasan Kitiran. Kita lihat pergerakan cita-cita si anak nih. Ketika idolanya, Anda lihat, saya ingat data. Coba Anda lihat di Australia, ketika banyak film scrub, film tentang nurse, scrub, pokoknya film-film yang ngomong tentang rumah sakit. Kemudian banyak yang masuk menjadi mahasiswa kedokteran atau nursing. Ketika banyak film tentang lawyer musimnya, banyak mahasiswa baru masuk ke fakultas hukum. Artinya yang banyak dilihat, yang diidolakan, itu kemudian tereplikasi ke generasi berikutnya. Mungkin dalam satu generasi kita akan membuat perubahannya tidak mudah nih, karena generasi ini terbentuk oleh mindset yang dari generasi berikutnya. Tapi generasi baru ini bisa membentuk generasi anaknya kemudian seperti apa, arah perbaikannya akan seperti apa. Nah, arah perbaikan seperti apa itu tadi tergantung kita mengidolakan siapa. Dalam sisi yang lain, kita lebih menghargai siapa nih? Ketika kita lebih menghargai orang kaya atau kita lebih menghargai content maker, jangan kaget kalau anaknya kemudian bercita-cita menjadi orang kaya dan content maker. Dua-duanya tidak salah. Nggak apa-apa jadi orang kaya, sangat baik. Nggak apa-apa jadi content maker, sangat baik. Berbahayanya, menurut saya berbahayanya adalah ketika cita-cita itu cuma satu. Itu kan harusnya across nih. Ada yang cita-cita pinter, ada yang cita-cita soleh, ada yang cita-cita kaya, ada yang cita-cita terkenal. All boleh. Dan regenerasi itu diletakkan kepada tempat yang tepat. Kalau popularitas kemudian menjadi pemimpin, ya mungkin faktanya seperti itu, tapi itu fakta buatan manusia loh. Fakta buatan manusia. Ya, seperti video kemarin tentang pengalaman itu tadi. Apa sih yang kita butuhkan dari misalnya gini, ada perusahaan pengen ngambil pekerja. Parameternya apa nih? Apakah parameter popularitas? Terus perusahaannya harus bertanya, apakah popularitas membantu produktivitas dalam perusahaan tersebut? Kalau mau membantu produktivitas, dia ikut jualan di jadi brand ambassador. It's okay, popularitas. Tapi kalau dia bekerjanya di pabrik atau di manajemen, cari orang yang kompeten. Jadi kan tempatnya harus tepat nih. Perbaikan komunal adalah ketika kita bisa menemukan secara komunal, menemukan patron yang tepat pada tempat yang tepat. Nah, ini yang tepat seperti apa sih? Apa sih garis merah dari yang berbeda-beda itu tadi, dari cita-cita gameplay yang berbeda itu tadi? Kalau saya ngambil dari ajaran garis merah across time yang agama sampaikan, misalnya khairun nas anfa'uhum linnas, orang yang paling baik adalah orang yang banyak manfaatnya. Oke, mari kita mengidolakan orang yang banyak manfaatnya. Mungkin orang terkenal manfaatnya menyenangkan orang lain. Mungkin manfaatnya dengan ilmunya untuk area-area yang memang membutuhkan ilmu. Nah, kalau kita konsisten dengan itu dan tidak mudah digiring oleh keadaan, mungkin kita akan bisa memperbaiki keadaan secara komunal. Karena kebaikan komunal itu pasti terdiri dari kebaikan individu-individunya juga. Baik itu, saya nggak ngomong baik itu
dengan nilai tertentu ya, baik itu konsisten terhadap dirinya. Kalau kamu pengen terkenal, oke, terkenal, tapi konsisten dengan itu dan pada tempat yang tepat. Yang kurang keadaan sekarang adalah ketidakseimbangan ruang untuk orang yang mau berpikir. Maksudnya begini, kalau kamu pengen melakukan hal-hal yang fun dan terkenal, dihargai oleh orang lain, ada TikTok, it's okay. Kalau pengen komentar pendek dan mengomentari segala sesuatu, ada Twitter. Pengen capture momen dan memamerkan pada teman, ada Instagram. Pertanyaannya, orang yang pengen mengembangkan akalnya di mana nih tempatnya? Padahal kemampuan akal itu juga penting dalam society, jangan sampai hilang. Ini salah satu komplain yang ditulis oleh Tom Nichols kalau nggak salah, hilangnya kepakaran judulnya. Betapa kepakaran itu sangat diperlukan dalam sebuah society. Walaupun tidak semua orang harus pakar nih, tapi kepakaran diperlukan loh aspek itu. Nah, kalau dia tidak punya tempat, tidak diidolakan oleh generasi berikutnya, lama-lama akan punah. Berbahaya nih punah kalau kepakaran tidak lagi dihargai suaranya. Karena ada tempat-tempat tertentu yang memang butuh orang pakar, bukan orang populer. Tempat-tempat tertentu nggak butuh orang pakar, butuhnya orang populer. Semua ada tempatnya masing-masing. Ini juga hipotesis agama. Letakkan orang pada serahkan pada bukan ahlinya, maka tunggu kiamatnya. Itu hipotesis agama yang across time itu tadi. Makanya kalau kita sangat baik kalau ngomong-ngomong hipotesis sosial, kita ngambil dari saripati agama, dari saripati informasi yang diberikan oleh agama manapun, whatever lah. Coba kita ambil saripatinya, dipotret sebagai hipotesis sosial, bukan perdebatan kebenaran Tuhan. Saya nggak ngajak ke situ, tapi anggap informasi agama sebagai rekod sejarah terhadap keputusan-keputusan manusia. Karena dia across time nih, dia dipakai beratus-ratus tahun dan kita bisa lihat berhasil gagalnya di mana. Itu kalau informasinya sama, kadang berhasil kadang gagal, berarti implementatornya yang tidak benar nih, kan gitu. Nah, jadi kembali ke pertanyaan itu, inisiatif apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki komunal? Dimulai dari personal. Personal itu selain memperbaiki diri, kita juga investasi secara benar kepada sosial. Investasi diri, kenapa? Agar orang lain mau investasi sama kita juga. Tapi kita juga jangan lupa untuk investasi sosial. Karena investasi sosial itu juga akan menentukan arah generasi kemana. Investasi sosial yang paling mudah dilihat adalah pendidikan. Seharusnya kalau Ki Hajar Dewantara kan semua orang guru, semua tempat sekolah. Itu menurut saya hipotesis paling baik, karena semua orang punya kesempatan untuk investasi sosial dengan ilmu dan pengalamannya. Investasi sosial bisa juga pakai duit, bisa juga pakai tenaga. Yang kita rangkum dalam local wisdom Indonesia disebut sebagai gotong royong. Nah, hipotesis gotong royong untuk memperbaiki society itu luar biasa sebenarnya, tapi breakdownnya agak kompleks itu. Karena gotong royong tidak hanya menyelesaikan masalah, tapi juga menyediakan wahana untuk saling gouging satu sama lain, untuk saling menilai satu sama lain. Siapa sih yang paling layak dipercaya? Siapa sih yang paling layak, yang bisa diandalkan? Siapa sih yang memang punya kompetensi? Siapa sih yang nggak pernah ikut investasi sosial sama sekali? Kalau di kampung kelihatan tuh, yang nggak pernah investasi sosial, nggak pernah mau ikut gotong royong, nggak dibantu sama yang lain. Nah, feedbacknya jelas nih, society sama personal sama kelompok. Ketika kita konsisten sama itu, akan terjadi emergence, akan terjadi kemunculan yang tidak kita bayangkan. Karena memperbaiki komunal, tidak ada satupun kepala yang cukup pandai untuk bisa mengantisipasi semua data untuk bisa mengarahkan komunal kemana. Cerita komunal itu seperti novel yang ditulis oleh para anggota komunal tersebut. Jadi mau tidak mau, personal harus punya peran. Bayangkan kalau 50%, nggak usah 50%, 30% aja anggota masyarakat tersebut menilai orang dengan investasi sosialnya orang tersebut seperti apa untuk pada posisi-posisi tertentu, itu kita akan mengalami perubahan yang besar. Kenapa? Karena orang yang kita pilih tidak janji di belakang akan investasi sosial. Dia sudah melakukan investasi sosial duluan. Ketika kita memberikan mandat ke dia, dia akan mengamplifikasi sesuatu yang dia sudah lakukan, bukan dia janjikan. Nah, agama sudah menjawab sebenarnya. Cari orang yang terbaik. Gimana orang terbaik?
orang yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Gimana ngukurnya? Itu yang perlu kita pecahkan bersama. Tunggu tanggal mainnya.